Hai, saya Mas Bay dan di video kali ini Mas Bay akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana cara setting iPhone baik itu pengguna baru maupun pengguna lama agar lebih menghemat baterainya. Langsung saja ke cara yang pertama yaitu menonaktifkan atau mematikan aplikasi yang berjalan ketika tidak sedang digunakan. Caranya yaitu kita pilih pengaturan, kemudian kita pilih yang umum, lalu pilih segarkan aplikasi di latar. Nah, di sini muncul pemberitahuan yaitu mematikan aplikasi dapat membantu menghemat masa pakai baterai. Selanjutnya kita pilih segarkan aplikasi di latar, kita pilih yang opsi yang mati karena tujuannya untuk mematikan aplikasi yang berjalan ketika tidak sedang digunakan. Lanjut ke cara yang kedua yaitu mengatur layar iPhone kalian ke mode gelap atau biasa disebut dengan dark mode. Caranya yaitu kita pilih pengaturan, kemudian scroll ke bawah cari yang namanya pusat kontrol. Nah, di pusat kontrol ini tujuannya untuk menampilkan fitur yang terdapat di pusat kontrol ketika kalian menggulir pojok kanan atas di iPhone kalian. Di sini bisa kita lihat kalau mode gelap atau dark mode sudah Mas Bay tampilkan ke pusat kontrol di iPhone Mas Bay. Selanjutnya kita pergi ke pusat kontrol pintasan di pojok kanan atas. Di sini langsung saja kita aktifkan mode gelapnya atau dark mode. Di sini bisa kita lihat yang sebelumnya latarnya itu terang atau putih, sekarang berubah menjadi gelap setelah Mas Bay aktifkan mode gelapnya atau biasa disebut dengan dark mode. Lanjut ke cara yang ketiga yaitu mematikan True Tone. True Tone berfungsi untuk mengatur cahaya di layar iPhone kalian agar ketika di tempat yang terang itu menjadi kebiru-biruan atau cold dan di cahaya yang gelap itu akan berubah menjadi hangat atau warm. Caranya adalah kita pilih pusat kontrol, kita gulir di pojok kanan atas, kemudian pilih yang ini, kita tekan beberapa detik dan muncul beberapa opsi. Di sini kita pilih matikan True Tone. Lanjut ke cara yang keempat yaitu mengatur otomatis layar redup. Caranya yaitu kita pilih pengaturan, kemudian scroll ke bawah, cari yaitu tampilan dan kecerahan. Selanjutnya scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya kunci otomatis. Dan di sini ada beberapa pilihan untuk meredupkan layarnya di waktu 30 detik, 1 menit sampai 5 menit. Dan di sini juga ada pilihan yang jangan pernah. Jadi di sini Mas Bay merekomendasikan kepada kalian iPhone-nya jika tidak sering digunakan itu pilih yang waktu singkat saja yaitu misalkan yang 30 detik. Lanjut ke cara yang kelima yaitu mengatur kecerahan otomatis. Caranya adalah yang pertama pilih yang namanya pengaturan, kemudian pilih aksesibilitas, kemudian lanjut kita pilih yang layar dan ukuran teks. Kemudian lanjut scroll ke bawah sampai kita menemukan yang namanya kecerahan otomatis. Nah, di sini kecerahan otomatisnya kita nonaktifkan saja. Jadi sebenarnya tujuannya jika kita mengaktifkan kecerahan otomatis ini, layar di iPhone kita jika di tempat yang gelap itu akan meredup dan jika di tempat yang terang itu cahaya di layarnya akan meningkat. Cara yang keenam yaitu mematikan iCloud dan backup iPhone secara otomatis. Caranya yaitu kita pergi ke iCloud, kemudian kita pergi ke pilih cadangkan perangkat dan kita pilih matikan cadangkan iCloud. Lanjut ke cara yang ketujuh yaitu menginstal aplikasi yang tidak digunakan. Di sini Mas Bay mencontohkan yaitu Mas Bay menginstal Apple TV karena Mas Bay jarang menggunakan aplikasi Apple TV ini. Lanjut ke cara yang kedelapan yaitu atur privasi sistem. Caranya yaitu yang pertama masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah pilih yang privasi dan keamanan. Selanjutnya yaitu pilih layanan lokasi dan di sini bisa kita lihat pilih aplikasi apa saja yang dinonaktifkan layanan aplikasi lokasinya. Dan di sini Mas Bay pilih saja kita matikan semua layanan lokasinya. Jadi sebenarnya bukan nggak semua sih bisa dimatikan. Jadi kita bisa pilih-pilih di sini. Misalnya di sini kita lihat ada Facebook, kemudian ada Instagram, kita buka layanan lokasinya, kemudian ada Gojek seperti itu. Lanjut ke cara yang kesembilan yaitu mematikan fitur Siri jika jarang digunakan. Jadi fitur Siri ini fungsinya untuk menjalankan perintah yang kita sampaikan menggunakan bahasa Inggris. Jadi contohnya yaitu Hey Siri, open YouTube application. Jadi nanti akan YouTube-nya itu buka secara otomatis tanpa kita mencari aplikasinya. Cara menonaktifkannya yaitu kita pilih pengaturan, kemudian pilih Siri dan pencarian dan di sini paling atas sendiri ada tulisan dengarkan Hey Siri. Nah, ini kita nonaktifkan saja.
Lanjut ke cara yang ke-10 yaitu mematikan pengunduhan otomatis di App Store. Caranya yaitu yang pertama kita pilih pengaturan, kemudian scroll ke bawah sampai kita ketemu yang namanya App Store. Kemudian di sini ada pilihan pengunduhan otomatis, pembaruan aplikasi, dan pengunduhan aplikasi. Nah, di sini semua kita nonaktifkan saja. Mulai dari pengunduhan otomatis, pembaruan aplikasi, dan pengunduhan aplikasi. Lanjut ke cara yang ke-11 yaitu mematikan pemberitahuan aplikasi yang jarang digunakan. Caranya yaitu yang pertama kita pilih pengaturan, kemudian scroll ke bawah kita pilih yang pemberitahuan, terus kemudian scroll ke bawah lagi kita pilih aplikasi apa saja yang akan kita nonaktifkan pemberitahuannya. Di sini Mas Bay contohkan yaitu aplikasi untuk pemberitahuan dari aplikasi Facebook, itu kita matikan saja. Kemudian aplikasi dari Grab kita nonaktifkan juga. Kemudian ada Instagram juga Mas Bay jarang digunakan pemberitahuannya jadi nggak terlalu penting. Dan terus di sini ada aplikasi WhatsApp kita aktifkan saja karena ini aplikasinya penting dan sering Mas Bay gunakan. Lanjut ke cara yang ke-12 yaitu mematikan fitur AirDrop. Jadi AirDrop ini berfungsi untuk mengirimkan file dari satu iPhone ke iPhone yang lainnya. Caranya yaitu kita pilih pengaturan, kemudian pilih pengaturan umum, kemudian pilih AirDrop. Nah, di sini kelanjutannya yaitu kita pilih yang penerimaan mati. Lanjut ke cara yang ke-13 yaitu mengaktifkan mode daya rendah. Kita gulir di pojok kanan atas di pusat kontrol. Di sini ada gambar lambang baterai. Di sini kita aktifkan langsung mode daya rendah baterai. Lanjut ke cara yang ke-14 yaitu jangan lupa mematikan fitur-fitur yang baru saja digunakan. Yaitu misalnya kita baru saja menggunakan yang namanya fitur Bluetooth. Kemudian di sini kita sudah memakai WiFi tapi datanya masih hidup, yang mending kita matikan saja. Jadi ya hal-hal yang sepele seperti ini itu juga harus diperhatikan. Cara yang terakhir atau cara yang ke-15 ini sebenarnya lebih ke pemilihan aksesoris, yaitu pemilihan aksesoris untuk pengisian daya iPhone. Jadi dari pihak iPhone sendiri itu telah merekomendasikan kalau pengisian daya di iPhone itu wajib menggunakan kabel maupun adaptor yang original atau yang sudah bersertifikasi MFI. MFI itu apa sih? MFI adalah Made for iPhone. Jadi ada beberapa produk atau brand lain itu yang sudah bersertifikasi MFI. Nah, di sini Mas Bay mencontohkan kalau Mas Bay tidak menggunakan charger baik itu adaptor maupun kabelnya ini bukan original dari iPhone. Tapi di sini Mas Bay menggunakan charger baik itu adaptor maupun kabelnya menggunakan brand dari Ugreen. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah cara-cara yang sudah Mas Bay sebutkan tadi bisa lebih menghemat baterai kalian? Jika kalian ada tambahan cara-cara lain silahkan tulis di kolom komentar.